Biasanya kita nyebutnya kabel coax. Coax tulisnya COAX. Coax gitu ya. Jadi fungsinya buat nyalurin sinyal radio ke antena. Perhatiin, ini kabel coax juga. Cuman kecil. Kalau yang ini yang biasa kita pakai buat jarak jauh, gede. Cuman makin kesini radionya semakin kabel dibuang. Karena kabel itu akan meredam sinyal. Kan kalau sinyal lewat sini kan makin kecil sinyalnya kan. Jadi supaya sinyalnya nggak tambah kecil, antenanya ditaruh di dekat radio langsung. Kalau bisa radionya nempel di antena. Jadi nggak usah pakai kabel sama sekali. Jadi kabelnya dibuang. Jadi kabel ini biasanya kita nyebutnya buntut babi sih. Bahasa Inggris. Pigtail, buntut babi gitu ya. Tapi nggak kita pakai. Nah sekarang saya kenalin dulu lah. Mungkin belum pada tahu juga sih. Ini jenisnya macam-macam, ada banyak jenis konektor kayak gini, ada banyak ya. Nggak tahu juga, belum tahu namanya ya. Belum tahu. Ini tipe N, huruf N, yang ini kayak gini bentuknya. Ini tipe N ya. Nanti ada konektor yang lain, ada yang tipe SMA, ada tipe banyak lah tipe-tipenya. Yang sering dipakai ini N. Kalau yang ini yang ini lah. Ini konektor yang ini. Udah tahu namanya apa? Hah? Yang ini udah belum. Ini kabelan, biasanya kalau di pasaran bilangnya kabelan ya. Cuman kalau bahasa yang agak teknis sedikit, ini namanya RJ45 gitu ya. Kalau udah pernah lihat colokan telepon, udah pernah lihat belum? Telepon mirip kayak gini kan? Tapi lebih kecil ya. Yang itu RJ11 namanya. Jadi itu bahasa ininya ya, bahasa apa sih? Bahasa rada berpengetahuan lah, rada intelek. RJ45, RJ11 ya. Beres ya? Oke. Sekarang tugasnya kita akan nyalain makhluk ini. Berusaha nyalain. Oke. Ini nggak jadi. Taruh lagi. Masuk di sini. Oh, ini sebelum itu deh. Ini mumpung gue bawa, ini gue tinggal sini. Udah tahu apa ini? Nggak tahu. Ini namanya pipa peralon. Semua juga. Oke. Ini rada kotor soalnya. Ini kita pakai buat antena. Oke. Ini USB WiFi hidup loh, beneran ini hidup, bukan bohongan, ini hidup WiFi. Ini USB WiFi, harusnya kebalik, harusnya di dalam sih. Cuman males kalau masuk. Jadi harusnya kebalik di dalam gini. Oke. Nah ini jarak ini dihitung. Ini jaraknya dihitung. Ini jaraknya dihitung juga. Yang ini jarak untuk frekuensi 2400 MHz. Ini jaraknya untuk frekuensinya 1800 MHz. Oke. Ini WiFi, yang ini 3G. Jadi modem 3G bisa dimasukin di sini, modem WiFi dimasukin di sini. Akibatnya apa? Kalau pakai WiFi biasa kan kita paling sambungnya jarak paling 50 meter. Ya. Ini fungsinya kayak suling. Tahu suling kan? Yang biasa kita main waktu SMA itu. Suling. Kalau kita perhatiin benar baik-baik, suling itu kan dia menguatkan nada tertentu kan, tergantung lubang mana yang kita pencet, mana yang kita buka. Jadi kalau lubangnya kita buka tertentu, nada tertentu yang jadi tambah kuat, dia. Jadi fungsinya lubang itu ngatur. Di SMA diajarin nggak waktu fisika SMA? Suling? Kagak? Oh jurusan IPS? IPS ya. Oh ya udah. Jadi bayangin aja lah, suling itu lobang-lobangnya itu nentuin nada mana yang akan dikuatin. Jadi kita niupnya sama aja, mau nada do re mi fa sol la si do kan sama, niupnya sama ya. Emang niupnya berubah-ubah kan sama. Niupnya sama, cuman karena lobangnya dirubah, jarak antara mulut sama lobang itu berubah,
nadanya yang akan dikuatin berubah-ubah. Terus ya. Jadi sulung itu karakternya kayak gitu. Dia jarak ini akan nentuin nada mana yang akan dikuatin. Nah, ini juga sama sih sebenarnya. Jarak ini menentukan frekuensi mana yang dikuatin. Itu bukan frekuensi suara. Yang ini adalah frekuensi radio. Jadi frekuensi radio sama suara sama aja sih cara berpikirnya. Cuman caranya dia, kalau suling kan fisik yang dipakai buat batasin suaranya. Kalau ini perhatiin, ini pakai aluminium nih, aluminium, supaya radionya dipantulin semua sinyalnya sama aluminium ini, dan kita ngitung dulu jarak ini. Ini jaraknya sekitar berapa nih? Sekitar tahu 5 sentian kali, gitu ya. Ada hitungannya sih. Oke. Jadi ini yang akan menguatkan sinyal 2400 MHz tadi. Akibatnya kalau kita arahin kayak gini, hanya 2400 MHz yang keluar. Sinyalnya yang lain nggak keluar. Jadi kalau hanya ini doang kita pasang, jaraknya cuma 50 meter. Ini masuk, tapi ini harus dibalik ya. Mas, ngomong enaknya deh. Ini saya tinggal sih. Ini kita pasang, dia jaraknya sekitar 1 km. Jadi cuma gini doang 1 km. Supaya lebih kuat lagi, tambahin lagi. Perhatiin kalau lampu mobil kan ada ininya ya, reflektornya. Coba reflektornya cabut, nggak jauh kan? Dipasangin reflektor jauh kan? Nah, ini juga sama. Kita bisa pasangin reflektor di sini. Reflektornya apa yang biasa kita pakai? Penggorengan yang ada di dapur. Kita taruh di sini. Jadi jauh, jaraknya bisa 3 km. Terus ya, bayang ya? Nah, ini dipakai buat nembak ke sini sih sebenarnya. Tapi nanti kita nggak pakai ini, kita pakai handphone kalau bisa. Udah, kebayang, sip. Ngerti? Udah kebayang doang sih. Ngerti pasti. Lu pernah ngajarin ginian? Belum ya. Lu gak pernah nonton YouTube gue sih, pasti rese. Ini juga sama nih fungsinya. Cuman ini modemnya modem 4G. Ada nggak? 3G yang USB itu ada kan, modem yang USB bentuknya ada kan? Jadi modem dimasukin ke sini, kita arahin ini ke tower punya seluler, sinyalnya naik langsung. Jadi caranya supaya sinyalnya naik, sinyal seluler naik, caranya modem 4G-nya masukin sini, terus diarahin, set, masuk. Gitu. Kalau mau bagus, kasih penggorengan di sebelah sininya, terus ngarahinnya dibalik. Gitu. Jadi kuat. Jadi itu tekniknya buat. Cuman kalau sekarang bukan pakai USB sih, MiFi ya. Modem MiFi itu masukin sini, modemnya terus sini, terus diarahin. Gitu. Jadi sinyalnya bagus. Konsekuensi, jadi harus ngerti cara kerja makhluk-makhluk ini ya. Jadi dia akan naikin kecepatannya dia kalau sinyalnya bagus. Jadi kita berusaha supaya sinyal bagus, supaya kecepatannya naik. Jadi dia akan otomatis nurunin kecepatan kalau sinyal jelek. Gitu. Ini bisa dipraktekin di rumah sih. Jadi mode MiFi taruh kayak ginian, arahin, jebret, sinyal naik kan, kecepatan pasti naik. Karena dia algoritmanya kayak gitu. Kalau sinyal jelek dia turunin kecepatannya. Kalau sinyal bagus dia naikin kecepatannya. Gitu kira-kira. Harus ya. Bayang supaya kencang. Nanti semua orang pakai kayak ginian di rumahnya buat internetan dari rumah. Dah beres ya. Jadi ini buat di user, yang ini buat di internetnya. Jadi internet cuma gini doang sih makhluk-makhluk ini. Yang ini ini tadi saya nyebutnya access point karena dia ada radionya. Cuman kalau yang sering dipakai ini sering kali disebutnya router. Router tuh kalau ininya LAN-nya ada beberapa biji. Ini kan LAN-nya cuma satu ya. Kalau dia ada beberapa biji, dia jadi router. Itu ya beres ya. Oke. Sip. Sekarang kita coba